Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allazi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat, para jemaah Jumat yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena anugerahnya, anugerah kesehatan sehingga kita sehat, tidak terpapar Covid, sehingga kita bisa hadir di sini. Dianugerahi waktu, kesempatan sehingga kita bisa menyediakan waktu di sini. Dianugerahi energi sehingga kita punya kemampuan untuk memimpin diri kita hadir dalam sholat Jumat bersama hari ini. Tadi saya telah menukilkan sebuah ayat yang saya dengar 2 minggu yang lalu juga dikumandangkan di Masjid Salman yang telah lama saya tidak pernah berkunjung ke sini. Sebagai orang yang pernah juga dibesarkan di Salman dan di ITB, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan kehadiran saya pada hari ini. Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang saya bacakan tadi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini ditutup dengan sebuah doa. Tuhan kami, tidakkah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Dua ayat ini setidak-tidaknya memuat 4 hal menurut perspektif kemampuan saya yang awam ini. Yang pertama, alam semesta merupakan tanda atau ayat bagi orang-orang yang berakal atau yang disebut Quran ulul albab. Ulul albab atau disebut juga Rawsan Fikri dicirikan sebagai orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, dan melakukan olah pikir tentang
fenomena alam semesta. Yang ketiga, adanya kesekaligusan dan keseiringan antara zikir dan tafakur. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling melengkapi. Yang keempat, tafakur, olah pikir yang mengantarkan kita, yang memimpin kita pada sebuah kesadaran bahwa semesta yang diciptakan Tuhan ini tidak sia-sia dan pada akhirnya akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Ayat ini sampai kepada kita di bawah oleh pemimpin besar kita, junjungan kita, Nabi Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya ingin mengajak kita semua menaikkan, menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya. Aktivitas berpikir, kalau kita lihat runtutannya tadi, seolah-olah diletakkan setelah kegiatan berzikir. Logikanya seharusnya kita melakukan zikir dulu, baru bertafakur. Logika yang sebaliknya menggugat kita, bukankah kita baru bisa mengingat Allah setelah memikirkan segala ciptaannya? Karena itu berzikir menjadi lebih utama dilakukan setelah kita melakukan sebuah tafakur. Al-Ghazali dari kegiatan merenungi ciptaan Allah dalam salah satu kitabnya Al-Hikmah fi Makhluqatillah Azza wa Jalla mengatakan, jika kita memikirkan alam ini dan merenungkannya, kita akan tiba pada sesuatu yang beliau perumpamakan sebentuk sebuah rumah bangunan yang di dalamnya termuat segala kebutuhan yang kita perlukan. Langit ditinggikan sebagai atap, bumi digelar sebagai alas, bintang-bintang terpasang ibarat lampu, mutiara-mutiara tersimpan sebagaimana layaknya benda-benda yang mesti disimpan. Semuanya itu disediakan dan disiapkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing secara beraturan, tidak bertabrakan. Zikir memang menjadi tidak sempurna tanpa olah pikir, tanpa tafakur. Al-Quran sendiri menggunakan beberapa term untuk kegiatan penggunaan akal pikiran. Di antaranya tadabbar, merenungkan apa yang tersurat dan tersirat. Faqiha, mengerti secara mendalam. Fahima, memahami dengan intens. Tafakkar, melakukan refleksi, berpikir tentang menemukan hukum-hukum alam. Dan dzar, melihat secara abstrak, melakukan sebuah observasi yang terus berusaha mencoba mencari jawabannya dengan benar. Hukum-hukum tadi tentulah sunatullah. Maka para ilmuwan yang kita kenal kemudian di masa Renaissance
di zaman Eropa sesungguhnya adalah ilmuwan-ilmuwan yang disegarkan oleh orang-orang cendekiawan Muslim yang hebat sebelumnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sejatinya para ilmuwan itu menerima perintah untuk belajar, berpikir, dan memahami sunatullah itu, ayat-ayat kauniyah itu. Karenanya semua apa yang dari tadabbar, faqiha, fahima, tafakkara, dzara, kalau kita satu padukan, mungkin itulah yang disebut dengan perintah Iqra. Bukan hanya sekedar belajar, bukan sekedar hanya membaca, tetapi membaca dengan seksama dan menikmati hasil bacaan itu untuk kepentingan jagat raya sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Dengan demikian kita senantiasa akan memahami pengetahuan itu melalui suatu proses penalaran dan pengalaman deduktif dan induktif dalam bentuk perintah ilahi. Tadi saya berdiskusi sebentar sebelum sampai di sini. Setidak-tidaknya dalam hal belajar itu ada dua kewajiban yang dijatuhkan kepada umat Rasulullah yang diamanatkan kepada kita semua. Saya kutip ini dari yang pernah menjadi ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Tubagus Ismail. Beliau ketika itu mengatakan ada dua kewajiban bagi kita yang dikategorikan wajib, fardu ain, dan fardu kifayah dalam hal belajar. Fardu ain itu adalah kewajiban kita untuk belajar mengenai agama. Tidak mungkin kita untuk membaca Quran kita wakilkan kepada orang lain. Tolong dong Anda belajar bacain saya Quran. Tidak bisa. Harus kita sendiri. Tolong dong Anda belajar sholat. Nanti saya sholat sendiri. Automatically so I can do it. Gak bisa. Itu wajib buat kita belajar. Fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Saya singkat saja ini. Fardu kifayah adalah seperti kita ketahui kalau di antara semua jemaah di sini tidak ada satupun yang bisa memandikan jenazah, maka semua kita ini menderita dosa kolektif. Tetapi ketika satu orang mengatakan saya bisa, maka gugurlah kewajiban kita itu. Ada yang bisa mengkafani, ada kemudian yang bisa memimpin sholat. Itu fardu kifayah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang belajar insinyur di ITB. Bayangkan kalau hanya ada ITB. Kalau ada yang sakit, bagaimana? Maka kita perlu fakultas kedokteran. Maka perlu ada orang yang belajar di sana. Dan ilmu yang diturunkan kepada kita, jangan kita sombong dan angkuh. Begitu banyak prodi itu berkembang luas dan luar biasa sampai hari ini. Apalagi dengan perkembangan disrupsi teknologi. Pengetahuan itu terbelah-belah. Dia membelah diri sedemikian rupa. Begitu besar. Inilah hakikat dari ayat wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang depannya itu adalah wa yas'alunaka anir ruh quli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu batas maksimum manusia, determinan maksimum
manusia boleh belajar. Karena diriwayatkan ketika itu sahabat bertanya siapa yang hadir dan kenapa dia bertanya, kemudian dia sendiri yang menjawab. Itu peristiwa turunnya ayat ini. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh itu urusan Allah. Dan tidak kuberikan ilmu pengetahuan itu kepada manusia kecuali sedikit. Jadi batas determinan paling rendah itu adalah minimumnya. Iqra membaca, maksimumnya di sana. Satu ketika saya KKN, bukan KKN yang pengertian sekarang, tapi kuliah kerja nyata bersama-sama ABRI pada waktu itu, dan dari ITB pada tahun 77 saya mendapatkan tempat di Kecamatan Cisurupan di Garut bersama Fakultas Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Satu malam seorang tua, nenek-nenek menderita sakit panas tinggi. Dan kita tahu zaman itu obat yang paling gampang naspro, diberi obat maka selesailah. Tetapi tetap tidak turun panasnya. Pasti ada sesuatu. Ada, kalau diagnosa dokter yang paling sederhana, diagnosanya ada radang entah di mana. Maka saya diminta untuk membantu. Saya datang ke teman-teman para mahasiswi dokter gigi itu, calon dokter gigi. Saya minta untuk datang ke nenek itu. Apa yang terjadi? Sebuah percakapan yang indah sekali. Ketika dokter gigi itu tidak bisa angkat tangan, tidak bisa memberikan obat yang pas. Karena beliau mengatakan, anak-anak itu mengatakan, nenek, saya ini belajarnya dokter gigi. Sementara yang kami lihat, radang nenek ini radang di telinga. Dan nenek itu mengatakan, betapa dekatnya telinga itu dengan gigi nak. Tapi masa kau tak pandai mengobatinya? Masya Allah, itulah luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Allah. Dalam sejarah peradaban Islam, seperti saya sampaikan tadi, lahir para filosof dan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kindi, Ibnu Miskawih, Ibnu Khaldun, dan seterusnya, yang punya kontribusi luar biasa besar terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, termasuk pemenang hadiah Nobel Dr. Abdus Salam pada tahun 74. Saya kira mereka-mereka itu orang-orang yang luar biasa. Al-Farabi, karena jasa Al-Farabi, maka musik itu bisa digenerasikan dari satu generasi ke generasi, karena beliaulah yang menemukan not balok yang bisa mensinkronkan tangga nada dengan angka matematika. Beliau seorang ahli matematika. Hasan al-Basri, seorang ulama dan sufi besar, memberi apresiasi besar terhadap kegiatan berpikir dengan mengatakan, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri sholat semalaman. Sedangkan Umar ibnu Abdul Aziz, salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam, mengatakan, berbicara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Maka nikmat Allah mana yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lucunya, yang populer di kita itu adalah kata-katanya René Descartes. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Eksistensi atau keberadaan manusia memang ditentukan oleh akalnya. Hal yang membedakan manusia dari hewan lainnya. Dalam bahasa Arab disebutkan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir.
Untuk sementara mungkin kita bisa bersepakat dengan filsuf Prancis itu. Tapi tolong kita maju lagi dengan pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Mengapa dan untuk apa kita ini dilahirkan sehingga kita hadir di dunia ini? Ini adalah pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup yang kita yakini tidak akan pernah berubah. Dia bisa dipengaruhi dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan berpikir manusia, dan berbagai hal yang ikut menyertainya, misalnya ilmu dan teknologi. Tetapi makna dan tujuan hidup itu bersifat transendental, ilahiyah, dan karena itu kekal dalam satuan unit manusia. Dia melekat adanya. Kita meyakini bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Adapun tujuan hidup kita tak lain untuk mencapai ridhonya, perkenan Allah. Banyak jalan yang bisa ditempuh agar hidup kita ini bermakna dan mendapat perkenannya. Satu di antaranya adalah berzikir dan berolah pikir. Dengan berzikir dan berolah pikir, kita seakan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keduanya harus saling berjalan seiring. Zikir tanpa disertai tafakur akan hanya menjadi ritual dan kehilangan makna religiusitasnya, karena tidak disertai penghayatan akan kebesaran ciptaan Tuhan. Tafakur akan berhenti pas sebatas olah pikir, seraya mungkin menyadari keberadaan dirinya, seperti kata Descartes. Karena itu harus diiringi dengan zikrullah. Tanpa zikir mengingat Allah, orang tidak akan pernah menyadari mengapa dan untuk apa dia berada di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wa samiul alim. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum min ibadi solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa bil jami'in mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum afat. Allahumma nas'aluka imanan kamilan sakigan wa qalban hasian wa lisanan zakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qalal maut rahatan indal maut mawafiratan wa rahmatan badal maut wal afha indal hisab wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warihna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya rahman wa qina musalla.